Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Sama-sama kita doakan yang jawab salam semangat ikhlas karena Allah. Yang ingin keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, Allah ijabah. Yang mengucapkan salam semangat, ikhlas karena Allah. Yang ingin anak-anaknya soleh-solehah, Allah ijabah. Yang mengucapkan salam semangat, suaminya semakin sayang dan semakin taat kepada Allah, Allah ijabah. Yang menjawab salam semangat, yang punya hutang pihutang, Allah berikan rizki yang lapang, lunas hutang pihutangnya. Kalau hutang aminnya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Qalallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Yang kami hormati para ibu nyai, ibu hajah, para ustazah, para hafidhoh. Amin Allahumma amin. Dan juga ibu-ibu, mas-mas, seluruh panitia rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, sehat. Serta nikmat di hari yang ke-8 Ramadan ini, Allah kasih kesempatan kita untuk sama-sama hadir di dalam rumah Allah. Kita sama-sama hadir dalam majelis kebaikan. Maka sama-sama kita ucap Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para ahli keluarga, para sahabat, dan semoga kita semua termasuk umat Rasulullah yang nanti di yaumul akhir akan mendapatkan syafaat. Amin. Sebelum saya mulai, ini suara saya terlalu gamang atau jelas? Mau seperti ini atau seperti ini? Atau seperti ini? Oh. Kalau seperti ini, astagfirullah ya. Suara saya harus kencang. Berarti seperti ini ya? Seperti ini? Malah jelas begini? Berarti saya tidak harus mengeluarkan suara yang kencang ya. Langsung saja ibu ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya bilang sama ini dari sahabat FKM, saya nggak biasa duduk. Kalau ngisi saya biasa jalan, diizinkan? Apalagi materinya tentang parenting, saya biasanya jalan-jalan sampai luar. Oh enggak ya, baik. Ya, ini tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dimas Fadli. Aslinya Jakarta, ibu. Saya asli Jakarta. 2010 pindah ke Semarang karena dinas ya di utusan dari satu perusahaan regional Jateng DIY. Dan sekarang alhamdulillah 2 tahun ini kami fokus untuk mengelola rumah tahfidz. Jadi saya sudah resign, saya fokus rumah tahfidz di Pusponjolo. Atas izin Allah santriwati kami 340 saat ini. Mohon doanya, kami sedang membangun rumah Quran kedua di Mijen, tempatnya di Dawung, Kedung Pane. Di sana 3 kali lipat luasnya, insya Allah kapasitas santrinya bisa sampai 1.500, mohon doanya. Amin Allahumma amin. Saya telah menikah, ya, istri saya Nur Saadah, anak saya 3. Muhammad Raisal Askia Mutaki, Muhammad Salman Al-Ghifari, dan Muhammad Fatih Izzuddin. Ya, laki-laki semua. Belum dapat cewek gitu ya. Doain ya, karena istri saya sudah 8 kali hamil. Mohon doanya ya, insya Allah diberikan yang terbaik. Oh, jangan lupa di follow Instagram ya. Instagram saya, ibu-ibu punya Instagram.
tolong di follow Instagram saya. Nanti sama-sama kita bisa temenan. Dan tadi Bunda Titi bilang bahwa Ustadz kasih tahu share-share kajian-kajiannya. Kalau saya pikir kalau satu-satu banyak, silahkan follow Instagramnya. Nanti bisa dilihat jadwal kajian-kajian kami ya. Oke, ini aktivitas saya Ibu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Saya owner Tiras Travel Haji Umroh. Kebetulan sekarang sedang libur ya, karena masa pandemi. Terus owner warung Umi Nur, kita buat soto Betawi. Juga owner rumah sehat ya, kita ada di rumah. Terus juga Sakinah Wedding Organizer, ya kita membuat wedding syar'i di Kota Semarang. Dan juga sekolah pranikah, ya saya punya sekolah pranikah. Lalu trainer motivator menulis buku kami yang pertama judulnya Jelang Nikah 1, Menikah untuk ke Surga. Lalu dai muda ya. Ini aktivitasnya sedikit ya, insya Allah mudah-mudahan barokah ya. Ya ini tadi disampaikan pembina LTQ Madani di sini ya, ada ya, dan pembina Yayasan Quran Ar-Rahmah yang di Nijen ya. Ini foto anak saya yang pertama, kedua, ketiga. Ini adik saya ya, udah tinggal di Semarang. Ini istri saya tercinta. Saya nikah 22 tahun, istri saya 19 tahun. Ya, jadi pacarannya sekarang. Ya, sambil rumah tangga kami kurang lebih 13 tahun. Mohon doanya ya. Insya Allah kami senantiasa istiqomah, amin insya Allah ya. Ini perusahaan-perusahaan, lembaga, yayasan dan lain sebagainya. Oke, masuk ya Bun ya. Oke, sebelum mulai karena saya semi motivasi ya. Kayak SQ boleh? Kayak SQ boleh? Ya, sebelumnya kita tarik nafas dulu 1 2 3. Tahan, buang. Ya, karena menurut penelitian, kalau kita belajar dalam kondisi tegang, dalam kondisi tertekan, seyakin-yakinnya 100% gak akan masuk. Sepakat? Sepakat? Saya ulangi, menurut penelitian, kalau kita belajar tertekan, kita belajar tertekan, terus tegang, terus gak nyaman, gak enjoy, 100% gak akan bisa masuk materinya. Sepakat? Oke, semuanya tarik nafas 1 2 3. Tahan, buang. Oke, halo. Halo. Kalau halo hai itu di luar sana. Kalau di sini di training saya, kalau saya katakan halo, jawabannya labaik. Halo. Halo, halo. Yang kayaknya yang paling semangat sebelah kanan. Ibu-ibu sebelah kiri halo. Semangat juga, Masya Allah. Halo. Oke. Kalau saya bilang hai, jawabannya amin ya. Hai. Hai, hai, hai. Sekarang kombinasi. Halo, halo, hai, hai, hai. Ibu ngomongnya ikhlas? Enggak gitu ya. Ustaz ini lagi lemes disuruh-suruh ngomong. Enggak ya? Ayo. Halo, hai, halo, hai, halo, hai. Semoga kita segera ya, musim pandemi selesai, kita segera ke Baitullah. Kita segera haji umroh ya. Amin Allahumma. Ya kalau bisa daftar di Tiras Travel. Oh enggak ya. Oke, mendidik anak tanpa amarah. Ibu-ibu rahimakumullah, saya akan menyampaikan nanti 3 hal ya. 3 hal, poin besarnya 3 hal ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa poin pertama saya sampaikan ini nanti. Oke. Pertama saya sampaikan pentingnya kita belajar sebagai orang tua. Ya, sebagai orang tua. Nanti bab kedua saya sampaikan tentang anak-anak kita sesungguhnya jenius. Oke? Bab kedua, sesungguhnya anak-anak kita dilahirkan itu jenius. Ya. Ketiga, barulah kuncinya bagaimana mendidik anak tanpa amarah. Gitu, ya? Oke, ini babnya. Jadi supaya nanti berurut. Ada mukodimah, ada isi, ada akhir. Ya, supaya jelas. Ya, supaya materi kita nggak terputus. Karena biasanya saya mengisi acara seperti ini 4 jam. 4 jam. Ya, jadi saya rangkum 1,5 jam insya Allah. Ya, kalaupun ada tanya jawab berarti hanya 1 jam. Ya, baik. Kita mulai dulu di depan. Mendidik anak tanpa amarah. Saya tanya dulu, boleh nggak kita marah sama anak? Yang boleh angkat tangan. Boleh marah? Boleh. Saya mau interaktif ya. Tolong kalau saya menghampiri jangan menghindar.
Oke? Kalau saya menghampiri, tolong jangan pura-pura zikir. Astagfirullah. Giliran saya samperin zikir. Namanya Bunda siapa? Ini sudah Bunda semua kan? Kecuali Mas ini ya, kayaknya belum jadi ayah ya. Belum jadi ayah. Namanya Bunda siapa? Ada mic lagi nggak wireless? Saya mohon bisa diberikan satu, nanti biar gampang. Om Sewu nggih, Ustazah, kasih. Nama siapa Bunda? Nama saya Meka, Ustaz. Meka, oke. Punya putra putri berapa? Putra saya 2. Putra saya 2, Masya Allah. Oke, umurnya berapa tahun? 19 tahun. Oh, 14 atau 19? 19. 19, 15, Masya Allah, barakallah. Saya tanya, boleh nggak kita marah? Boleh. Alasannya kenapa boleh? Tapi kok boleh? Boleh. Kayaknya bolehnya something. Kenapa boleh? Ini menurut alasan saya, maksudnya biar anaknya itu tahu bahwa apa yang dilakukan salahnya, yaitu kita tidak suka gitu loh, Ustaz. Kita tidak suka, berarti orang tua gitu nggak suka apa yang dilakukan. Jadi biar dia mengerti tidak mengulanginya. kalau berarti atas dasar pertimbangan orang tuanya tidak suka ya melihat karena itu untuk kebaikan. Orang itu maksudnya kesalahannya itu jangan diulangi lagi. Oke, jangan diulangi lagi. Intinya boleh ya. Ada lagi yang bilang boleh? Aduh jauh sekali nih ya. Bunda tolong dioper, Bunda maaf, oper aja. Oh, baik. Nah, ayo sambil belajar bergerak ya. Bunda nama siapa? Buati. Oke, Buati putra putri berapa? Putra 2. Baik, Buati saya tanya boleh nggak kita marah? Boleh. Alasannya? Alasannya ya saya kan karena putra ya. Jadi itu pengennya saya mengalahkan pelan. Tapi kalau itu biasa pelan. Jadi itu kayak tegang. Wih, Masya Allah. Terlebih pada saat pegang gadget, akhirnya yang tadinya pelan, nambah 1 oktav, tambah 1 oktav, ya. Oke. Oh bener, oke. Ternyata tebakan saya tepat, ya. Baik Bunda. Oke, makasih. Ada yang bilang nggak boleh? Nggak boleh. Yang bilang tidak boleh ada? Tidak boleh marah. Bunda, ada yang bilang nggak boleh? Nggak boleh, oke. Alasannya dong. Namanya Bunda siapa? Bunda Hoiria. Putra putri berapa Bunda? 3. 3. Oke. Bunda saya tanya, nggak boleh marah ya? Kenapa? Karena marah itu kan berasal dari setan ya. Jadi kalau kita marah berarti kita mengikuti larangan setan. Allah. Jadi kadang kita mencoba menahan marah apabila kita melakukan kesalahan. Jadi marah menjadi. Oke. Ada lagi yang nggak boleh marah? Alasannya? Ibu sebelah sini Bun, ada nih Bun. Wah semangat semua nih, senang saya nih, aktif semuanya, Masya Allah ya. Nanti bergantian ya, yang belum angkat tangan boleh, silahkan. Yang mana tadi yang bilang tidak boleh? Oke, namanya siapa Bunda? Bu Ani. Oke, Bu Ani putra putri berapa Bu Ani? 2. Oke, Bu Ani saya tanya, alasannya nggak boleh marah kenapa? Saya yang bilang tidak boleh nakal. Itu tidak boleh nakal gitu ya. Ini anaknya hebat sekali ya. Dibilang tidak boleh nakal langsung. Enggak begitu gimana? Oke, gimana Bu? Kurang bagus. Harusnya ini nanti ditenangkan. Jadi dari anak saya kecil sampai sekarang sudah menjadi orang, saya nggak pernah memarahi anak saya. Oh sampai jadi orang, Masya Allah. Berarti udah berhasil ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Berarti ini jangan-jangan udah punya cucu ya? Oh pantesan ya, Alhamdulillah. Baik. Kata marah ya. Kalau berbicara dengan marah, ini berbicara tentang satu keadaan dan kondisi. Betul? Betul ya? Keadaan dan kondisi. Ada yang mengatakan boleh marah dengan alasannya A. Ada yang mengatakan boleh marah atau tidak boleh marah alasannya B. Kalau di dalam parenting, marah boleh nggak? Boleh.
Marah, Boh. Tapi catatannya dua. Marah dengan catatan. Satu, tidak boleh memaki. Oke? Satu, tidak boleh memaki. Jadi marah sambil memaki. Memaki siapa? Anaknya. Pernah dengar nggak ada orang tua yang marah sambil memaki anaknya? Dasar anak nggak tahu diri, masuk lagi ke perut mama. Jangan. Kan doa orang tua mustajab ya, nanti kalau masuk beneran. Satu, tidak boleh memaki. Dua, apa? Tidak boleh melakukan kekerasan. Ini kekinian. Kalau dulu mungkin pendidikan orang tua kita ada sifat-sifat kekerasan, tapi tanda kutip kekerasannya bukan emosional, tapi bentuk sayangnya kepada kita. Betul ya, Bun? Betul ya, Bun? Dulu saya biasa, karena ayah saya karate, guru karate, kalau saya melakukan pelanggaran, saya diikat. Tapi takutnya nggak mengulang lagi. Betul? Tapi anak sekarang digituin nggak bisa. Betul apa betul? Betul apa benar? Tadi bunda sampai betul. Naik ya, setiap oktavnya naik. Kenapa kondisi sekarang beda? Ya, makanya saya mau masuk dulu ke sini nih. Ini ada kejadian, Bun. Di salah satu sekolah ada seorang putri, ini anak perempuan, dibully. Sama siapa? Sama sahabat-sahabatnya satu kelas. Dibulinya bukan cuma diomongin doang, tapi apa? Si yang ngebully ini laki-laki, yang dibully perempuan. Bayangin, tahu nggak dibulinya diapain? Pernah lihat videonya di YouTube? Pernah ya diapain, Bun? Ditonjok, ditendang, di smackdown. Bayangin, perempuan digituin. Kalau mau melihat ya, bercermin ke belakang, tanya anak-anak ini sering nggak dilakukan kekerasan oleh orang tuanya? Ayo, sok gerak. Pasti. Kalau berbicara pasti, ini berbicara bagaimana cerminan dari orang tuanya. Pasti anak-anak yang melakukan kekerasan ini nih, tuh lihat, dipukul, ditendang, dadanya ditonjok, perempuan digituin. Pasti dia punya sesuatu yang ingin dicurahkan karena di rumahnya atau orang tuanya mungkin melakukan hal yang demikian kepada dirinya. Sepakat? Sepakat? Maka satu pentingnya Bunda harus belajar. Belajar apa? Ilmu pengasuhan orang tua atau parent. Siapa yang udah pernah ikut pendidikan parenting? Oh, Bunda, oke, Bunda satu. Ada yang pernah ikut lagi pendidikan parenting? Khusus parenting loh, Bun. Pernah juga? Oke, alhamdulillah ya. Saya biasanya ikut bersama Abah Ihsan. Setiap tahun ada jadwal ya 2 kali di Semarang. Oke, satu belajar ya. Siap belajar? Siap belajar? Siap belajar? Oke. Tangannya sampai nggak ke sebelahnya? Sampai nggak tangannya? Oh enggak ya. Siap belajar, Bunda sampai? Oke. Atau Bunda gini, Bunda, yang satu sebelah kiri tangannya gini. Gini ya. Oke, Bunda yang tangan kanan sebelahnya gini. Usahakan nyentuh siku temennya. Bisa nggak? Atau gini. Yang sebelah kiri begini. Gini. Ditekuk. Tekuk ya? Oke. Bunda yang sebelah kanan, halo. Baik. Halo. Oke, sebelah kanan ikuti kata saya ya. Siap? Bun, tangannya begini, Bun. Yang sebelah kiri. Supaya sampai ya. Oke, yang sebelah kanan sentuh. Ya, betul. Yang kanan sentuh sahabat biar kena yang kirinya. Siap? Ikuti kata saya ya. Yang kanan bergerak. Siap ya? Ikuti kata saya. Bun. Kurang semangat. Bun. Semangat ya. Hari ini hari 8 Ramadan loh. Jangan lemes tuh. Nguap terus lagi. Mata harus terus terbuka. Konsentrasi. Luar biasa loh acaranya. Jangan sampai ketinggalan. Fokus ya. Oke, Bun.
sekarang kirinya. Ikuti kata saya. Bun bun. Bun bun. Iya saya tahu. Jangan ketawa dulu, ikuti. Supaya nggak tidur nih ya. Ayo, bun bun. Bun bun. Iya saya tahu. Insya Allah saya tetap fokus kok. Nggak ngantuk, nggak nguap, apalagi merem. Terima kasih ya. Aku sayang karenamu, aku sayang kamu karena Allah. Terima kasih. Kalau aku tidur, ada air. Jangan diminum, maksudnya kan supaya dicirat ya. Makasih ya bun. I love you so much. Aku cintamu karena Allah. Allahu Akbar. Gak ngantuk kan? Kalau sama saya gak ngantuk ya. Sampai jam 2 juga gak ngantuk ya. Siap bunda belajar? Yang siap belajar angkat tangan. Saya gak mau yang gak siap silahkan. Atau saya yang ke bawah, atau bunda yang ke bawah. Siap belajar ya? Oke. Ayo baca doa belajar gimana? Rabbi zidni ilman ya. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Setiap huruf dikali 100, 700 kebaikan. Amin ya. Oke bunda belajar. Orang belajar sama orang gak belajar sama atau beda? Oke, saya ulangi. Orang belajar sama nggak belajar sama atau beda? Ini ayatnya nih. Orang belajar sama nggak belajar, ada perbedaannya apa? Orang yang belajar dimuliakan Allah, orang yang nggak belajar apa? Dia tidak bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu, karena dia merasa cukup untuk mencari atau menuntut ilmu. Maka dikatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Artinya apa bunda? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Maka tadi kita mengawali dengan suratul Fatihah. Ada yang sudah doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya. Karena mengawalinya dengan apa? Dengan keimanan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nih bunda. Satu, kenapa kita harus belajar ilmu parenting? Karena apa? Karena belajar itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita di sini itu juga merupakan menjalankan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tentunya manusia pada dasarnya mulai dari kecil, balita akan banyak menyerap apa yang diberikan oleh Allah. Asbab diantaranya bagaimana wasilah ya, guru-guru, ustadz-ustadz, ustazah dan lagi sebagai macam lainnya memberikan banyak ilmu kepada kita. Ya, dua. Kenapa kita harus belajar? Zaman dulu sama sekarang beda nggak bunda? Saya ulangi, zaman kita dulu sama zaman sekarang beda nggak? Beda. Zaman dulu TV terkenal cuma satu-satunya se-Indonesia. Betul? Betul ya bun ya? TV satu-satunya terkenal se-Indonesia, hitam putih, kadang banyak semutnya. Kadang nonton satu kelurahan satu TV, betul bun? Betul bun? Kadang pakai apa? Pakai aki, ya, yang ditonton hanya
Apa Bun? Yang terkenal nama TV-nya apa Bun? TVRI. Tahu ya? Zaman kita dulu, saya masih ngerasain. Ada nggak yang tahu acara yang paling kita ingat di TVRI? Angkat tangannya. Paling tahu Dunia Dalam Berita. Bagus. Apalagi Bun? Aneka Area Safari. Berarti tandanya orang jadul nih. Ternyata Dunia Dalam Berita orang jadul tahu apa Bun? Album Minggu, Masya Allah masih ingat aja ya. Berpacu dalam melodi. Ih, luar biasa nih. Ingatannya tajam banget apa Bu? Hah? Unyil ya Allah. Unyil betul Bun ya? Zaman dulu cuma satu televisi luar biasa, ada iklan nggak? Ada sinetron nggak? Ada film-film maaf yang buka aurat nggak dewasa? Ada nggak? Bayangin coba sama sekarang. Berapa stasiun TV sekarang? Ada lokal? Ada nasional? Ada TV kabel? Ratusan. Bun, maka fungsi kita belajar Bun. Jangan kalah perhatian kita dengan televisi Bun. Anak kita kalau sudah banyak menyerap dari televisi, banyak menyerap dari sosmed, gak kayak kita dulu. Kalau dulu kita dimarahin orang tua kita, boro-boro mau ngeliat mukanya orang tua kita takut. Betul Bun? Kita mau diam-diam. Awas keluar kaki patah. Waduh. Langsung masuk kamar. Keluar lagi nggak? Betul nggak Bun? Karena sumber informasinya satu, hanya dari orang tua kita dulu. Coba sekarang. Dikasih permen. Nopo Pak. Orang mau marah, nopo. Bu, dulu sama sekarang beda. Betul ya Bun? Bayangin Bun, anak sekarang lebih pintar. Kenapa? Karena lebih maju. Dari apa? Dari teknologi. Kita baru beli handphone, baru 1-2 mencet SMS saja udah bagus. Anak kita udah langsung bisa buka A, B, C, buka download ini. Betul Bun? Bayangin Bun. Maka fungsinya belajar itu luar biasa. Kita akan banyak tahu tentang pendidikan anak kita. 3. Kalau Bunda belajar hari ini, luruskan niat lillah, maka insya Allah akan menjadikan keluarganya bahagia, amin. Ya, penuh dengan cinta, amin. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Allahumma. Nah, fungsi belajar itu terutama ilmu parenting. Ya, ibu-ibu rahimakumullah. Nih, tapi saya mau kasih game, boleh? Boleh ya? Bawa catatan semua. Oke, ini harus melakukan ya. Tadi ada door prize sebenarnya. Hadiah utamanya 1 buah mobil. Mobil Bun? Oh, sama menginap 3 hari 3 malam. Mobil ada tapi dalam bentuk brosur. Oh, brosur. Sama menginap 3 hari 3 malam di masjid ini ya. Itikaf Ustaz. Oke, persiapan ya. Oke, saya mau kasih games ini. Gamesnya games kita bisa ngambil ibroh. Oke, 1. Semuanya Bunda yang dengar suara saya, tugasnya adalah 1, menggambar. Menggambar. Langsung ya, siap-siap ya. Apa gambarnya? Pemandangan. Udah, jangan nyontek. Ayo fokus. Jangan nyontek. Pemandangan, oke? Bebas silahkan. Hitungan berapa menit ya? 1 menit deh. Mulai dari sekarang. Pemandangan. Oke. Subhanallah. Itu keriting semua. Itu gambar apa? Bawa cabai keriting. Ingatnya, Masya Allah. Menggambar ya, 1 menit aja deh. Subhanallah, ada yang lupa napas Saking serius gambarnya lupa napas ya.
Oke. Setengah menit lagi. Ya, pokoknya ada dalam pikirannya langsung curahkan saja ya. 20 detik lagi. Nah. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai nggak selesai dikumpulkan. Duduk siap. Emang enak saya kerjain. Sudah, jangan diterusin. Oke, saya tanya. Adakah yang gambar gedung-gedung bertingkat? Gedung-gedung bertingkat, Bu? Wih, mantap. Gedung bertingkat. Ya. Dari antara seluruh peserta yang gambar gedung bertingkat, udah apa? Gedung bertingkat. Gedung bertingkat. Satu, dari sebanyak ini satu. Yang gambar pantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari sebanyak 10. Yang gambar pantai 10. Oke. Yang gambar gunung. Gunungnya kembar. Ada mataharinya di tengah. Ada awannya. Jalannya kerucut. Kok kompak banget? Gambar gunung, ya Allah. Allahu Akbar. Allah. Nah, ini serius apa? Santai tapi serius. Tahu nggak maksudnya apa? Orang yang nggak belajar, saya ulangi, orang yang nggak mau belajar, di alam bawah sadarnya akan apa? Di alam bawah sadarnya akan mengikuti dengan apa yang dilakukannya dahulu. Oke? Saya nggak pernah tahu siapa yang memberikan teori gunung kembar. Sampai hari ini saya nggak tahu. Yang bikin gunung ada tengahnya, matahari berambut, jalannya kerucut, kanan kirinya padi huruf W dibalik. Aduh, capek juga Bu. Nih. Kenapa Bun? Baca. Memang ngurus anak tuh capek, betul? Betul ya? Tapi lebih capek lagi kalau anak gak diurus. Makanya kita peduli untuk belajar ya Bun. 2. Maaf ya, nih apa? Warisan. Kenapa warisan? Ketika kita dalam keadaan terdesak, kita akan menggunakan cara lama seperti cara orang tua dalam mendidik kita. Betul nggak? Saya dulu ingat pernah dikunciin kamar mandi karena berantem sama adik saya. Saya pernah diikat. Kalau kita nggak belajar parenting, pada saat kita tertekan Bun, yang diingat, karena dulu kita pernah di bahasa Jawanya apa sih? Diteot. Ya, karena kita nggak mau belajar, tapi pas mau belajar parenting, astagfirullah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Yasin. Maksudnya selalu ingat Allah Subhanahu. Makanya saya katakan kalau kita tadi belajar gambar, nggak ada yang ngajarin, semua alam bawah sadarnya bentuknya gunungnya begitu. Sampai nanti ibu sepuh, sampai nanti ibu punya cucu ngajarin anak gunungnya ya begitu. Tapi kalau kita mau belajar, pasti kita ada wawasan yang lain. Dan pada saat kondisi kita terdesak, kita ingat kita sudah belajar tentang parenting. Gak akan melampaui batas. Terutama marah, bukan mengejek, bukan memberikan ucapan yang tidak baik kepada anak, dan juga bukan menyakiti ya. Oke, nih. Kalau kita nggak mau belajar, akhirnya mengikuti warisan orang tua kita, apa yang terjadi? Pasti kita sering nyalahin anak-anak kita. Marahnya itu menyalahkan temannya, betul? Betul? Oh, kamu begini ya, pasti gara-gara si Budi tuh. Besok jangan main sama Budi lagi.
Ini ibu-ibu yang di sana, di sini sih enggak. Amin. Amin Allahumma. Dia nyalahin anak. Setelah nyalahin anak, nyalahin sama siapa kamu main. Padahal orang tuanya nggak mau belajar, pengennya nyalahin aja anaknya. 2, akhirnya menyalahkan sejarah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ini dianggap kesalahan turunan. Oh, kamu jatuh terus, emang kakek kamu dulu. Yang salahin kakeknya. Emang kamu, emang bapakmu, nyalahin bapaknya ya. Jadi ada kesalahan sejarah. Kalau orangnya nggak mau belajar, kalau ibu-ibu, ayah-ayah yang nggak mau belajar parenting, senengnya nyalahin sejarah. Ya, memang tuh kamu dulu, memang tuh banyak begitu. 2, 3, menyalahkan jin, dikit-dikit ruqyah, dikit-dikit ruqyah. Anak bandel lempar gelas, ruqyah. Lempar piring, ruqyah. Nauzubillah. Betul? Ini nggak di sini, di sana ya. Insyaallah. 4, ada loh yang sampai menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Kenapa disalahkan? Karena merasa ujian itu sangat berat, sehingga ucapannya begini, memang Tuhan, memang Allah, gitu ya. Apa? Akhirnya disalahkan, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan ujian dengan anak yang bermasalah. Ya, sahabat kami ada tugas di pengadilan ya. Ibu-ibu ya, saya lupa namanya Bu Fauziah kalau tidak salah, punya rumah di dekat Kerapiak itu. Beliau bilang, Ustadz, doanya saya sedang membantu dalam proses pengadilan 4 anak SMP sama SD. Loh, kenapa Ibu Bu Fauziah? Anaknya ini kena narkoba. SMP SD Bunda. SMP SD. Tapi maaf, sebenarnya anak itu korban, betul Bun ya? Atau pengguna narkoba bahasa umumnya ya. Pengguna narkoba, pelaku atau korban? Hah? Korban ya? Kenapa korban? Karena lingkungan. Hadisnya kan jelas, ya, dalam Quran kan jelas. Anak itu terlahir, betul ya? Dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan dia Muslim, Majusi, Nasoro, ya adalah lingkungan terdekat siapa Bunda? Orang tua. Maka jadi orang tua yang mau belajar, jangan diam aja. Jadi orang tua yang cerdas. Nih dia. Lalu yang kelima, setiap anak salah, yang disalahin anak. Tadi makanya Bunda bilang, salah anak. Padahal bisa jadi kalau mau bercermin, itu juga salah orang tua. Ada gelas, ditaruh di sini. Anaknya aktif, jatuh, perang, pecah. Nyalahin anaknya enggak? Padahal harusnya yang disalahin siapa? Hah? Yang naruh. Siapa yang naruh? Tapi umumnya marahin siapa? Benar nggak Bu? Hah? Salah kan? Itu salah sebenarnya. Tapi umumnya nyalain orang tua. Saya boleh cerita nih Bun ya. Waktu saya ngisi di Kendal ada sekolah internasional. Saya nggak sebut sekolahnya. Pas lagi begini parenting, miss-nya, manggilnya miss ya. Bukan ustazah, bukan ibu, guru atau bapak guru, panggilnya miss sama mister. Miss-nya nggak mau nanya. Setelah orang tua pulang, miss-nya manggil saya. Sini kita ngumpul yuk, tanya-tanya boleh. Bunda tahu ada anak TKB. Umurnya berapa tahun Bunda? TKB berapa tahun? 6 tahun. Kenapa Miss? TKB Ustadz saya bingung solusinya. Kenapa? Dia selalu nanya, Miss kenapa sih papa nenen sama mama? Ini serius. Saya nggak bohong loh, wallah. Jadi anak TKB nanya kenapa sih mbak papa nenen sama mama? Kira-kira maaf. Ini bukannya porno, tapi ini kenapa anak sekecil itu? Kan begitu. Bisa nanya demikian. Kira-kira yang disalahin kalau anak ngomong itu siapa? Hah? Umumnya Allah nanya, Miss, kenapa sih papa nenen sama mama? Terus nanya, Mama, kenapa sih papa nenen sama mama? Anaknya dimarahin nggak? Anaknya disalahin nggak?
Tahu nggak kenapa? Satu ketika si anak ini TKB Bun mau nyetel film kartun di laptop. Apa yang terjadi Bun? Pas mau nyetel di laptop, yang keluar adalah adegan demikian. Ternyata ayahnya senang setiap berhubungan badan di videoin. Setiap adegan, setiap episode banyak filmnya. Setiap awal berhubungan, maaf, suami istri itu di videoin Bun. Kebetulan mungkin lupa close. Pas dipencet mau nonton film kartun, keluarlah adegan ayah dan ibunya. Kira-kira yang disalahin siapa Bun? Oh, harusnya orang tuanya. Tapi pada saat mama ini film ini nih apa sih Mak? Kok papa nenek sama mama dimarahin gak nanya? Umumnya mah dibentak-bentak. Ini nggak benar loh, dosa. Padahal bapak ibunya yang ada di situ. Betul Bun? Betul nggak Bun? Kadang kita salah melihat bahwa setiap yang dilakukan anak kita itu selalu yang disalahin anak kita doang. Anak kita disalahin terus. Walaupun mungkin kita nggak melakukan kekerasan atau mengucapkan kata-kata nggak baik ke anak kita, tapi umumnya kita nyalahin anak. Betul Bun? Betul Bun? Saya tanya Bunda, satu hari berapa kali bilang jangan? Kata jangan. Oh ganti deh, berapa kali setiap hari bilang kata nggak boleh? Ratusan gitu ya. Loh lebih. Luar biasa ada yang nambahin. Ya Allah Bunda, kita bicara fitrah ya Bun. Nih, anak itu terakhir jujur, betul gak? Betul gak? Kenapa sekarang ada anak gak jujur Bun? Saya tanya, kenapa ada anak gak jujur sekarang? Kenapa membohongi diri sendiri? Iya kenapa? Anak kan terakhir dengan jujur fitrah. Kenapa sekarang banyak anak yang gak jujur? Oke, karena diterapkan di dalam rumah tangganya. Pernah nggak dengar gini? Jujur ya nak, jujur. Anaknya ikut ke pasar. Ikut ke pasar. Mama lah belanja. Dia kan nyender-nyender sama mama. Mama, itu kok ibu orangnya hitam ya mah? Rambutnya keribo. Badannya gendut banget mah. Gendut gitu. Kedengeran sama ibu itu. Kira-kira ibunya marah nggak? Ibunya dia marah nggak ibunya anaknya? Umumnya marah. Malu-malu besok nggak mama ikut. Nggak ajak ke pasar lagi. Betul Bun ya? Padahal yang diucapkan jujur nggak? Jujur nggak? Apa yang dilihat? Satu, anak disalahkan. Dua, nah jujur ya. Nah, papahnya bilang kalau ada Pak Joko, bilang papa nggak ada di rumah. Pak Joko itu Pak RT ya, sayang ya. Ya, papa istirahat dulu ya. Istirahat. Lalu anak assalamualaikum, salam. Sayang, papa ada. Kata papa. Bapaknya dengar dari kamar. Padahal mau ditagih uang arisan misalnya. Maaf, di sini nggak ada, di sana ada ya. Ibu-ibu juga gitu. Biasanya apa sayang? Kalau ada Bu Susi telepon, bilang mama nggak ada di rumah ya. Ya mama, telepon. Assalamualaikum, siapa? Bu Susi. Sayang mama ada. Kata mama. Nah, padahal anak itu tapi sejak dari kecil mohon maaf. Ini kita banyak istighfar, makanya setiap kayak gini maaf kita sedang belajar banyak-banyak karena bisa jadi ada dosa-dosa kita yang dulu penyesalan itu tidak akan hilang kalau tidak bisa kita obati dengan istighfar. Karena kita kalau setelah belajar parenting ini, kayaknya kita tuh kayaknya salah terus. Iya, kenapa? Karena kita mau belajar. Amin Allahumma. Satu anak jujur betul ya. Dua anak itu disiplin, betul nggak? Bangun pagi, ya ini tipikal balita ya, dari balita. Anak balita itu tidur 2 jam setelah matahari terbenam. Anak balita dari balita bangun 2 jam sebelum matahari terbit. Kalau terbenam jam 6, anak tidur jam berapa? 2 jam setelah matahari terbit. Anak tidur malam adalah setelah 2 jam matahari terbenam. Kalau terbenam jam 6, tidurnya jam berapa? Jam 8. Betul?
Dan anak bangun 2 jam sebelum fajar terbit atau matahari terbit. Kalau terbitnya jam 5, bangunnya jam 3. Betul ya? Itu rutin loh Bun. Saya dibangunin sahur sama anak saya yang balita tuh, Fatih namanya. Jam 3, jam 2 udah cucu gitu. Itu kan? Orang tuanya sih bangun. Ya tapi akhirnya nggak bisa napas. Akhirnya apa? Orang tuanya tidur lah lagi. Ini ibu-ibu di sana di sini enggak. Amin Allahumma. Ya, makanya anak itu disiplin sebenarnya. 3, anak itu mandiri. Anak belajar pakai sepatu, belajar makan berantakan enggak apa-apa, Bun. Anak mau beresin berantakan rumahnya enggak apa-apa, Bun. Kalau punya anak, punya balita, apalagi punya anak berantakan tuh biasa. Karena apa? Anak itu ingin belajar tentang keadaan dan kondisi di dalam rumahnya. Apalagi kalau acara gini buat anak-anak. Ya, ada yang nanti sa'i, betul? Betul sa'i ya? Nanti ada yang tawaf, ya. Bentar lagi lempar jumroh. Ya. Itu anak-anak, Bun. Ya? Apalagi anak itu terakhir kreatif ya. Apa aja dibuat. Anak saya itu Salman yang gemuk yang tadi. Lagi seneng eksperimen, Bun. Semua dicampur susu. Akuarium dikasih susu. Ini apa-apaan, Mama? Saya manggilnya Mama. Iya, biar aku lagi seneng. Di kamar mandi semuanya dicampur, Bun. Ya Allah. Anak tuh kreatif ya. Anak itu berani, betul nggak? Yang buat nggak berani orang tuanya. Kenapa? Anak lagi jalan, ada jalan rata sama trotoar. Milih jalan rata apa yang jalan trotoar? Bapaknya sih nanti jatuh. Berani gak? Ada jalan yang becek-becek, bolong-bolong. Bener gak? Anak tuh dari kecil udah begitu, Bun. Tapi yang buat jadi gak berani, genderuwo, tidur. Maaf, di sini gak ada. Di laut begitu banyak bener. Setiap anak jadi takut ya. Terus anak itu banyak belajar. Makhluk yang paling senang bertanya itu anak. Bermain bahkan berkelahi adalah belajar untuk bersosialisasi. Jadi jangan sampai ada anak berantem sama temennya, anaknya udah beli balon lagi, orang tuanya marah-marahan 3 hari. Kejadian begitu di sekolah. Karena saya juga komite sekolah di salah satu SD Islam di Semarang. Jangan sampai anaknya berantem langsung ngajak ke warung, adem berdua, orang tuanya 3 hari nggak teguran. Alhamdulillah ya. Nah, anak itu patuh kepada orang tuanya. Pada dasarnya demikian. Ini basic-basic yang harus kita miliki kalau kita mau belajar. Amin Allahumma amin ya. Oke, yuk baca dulu. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Ayo, insya Allah. Mulai hari ini saya bersungguh-sungguh menjaga anak saya dari siksa api neraka. Saya bersungguh-sungguh melakukannya dimulai dengan menyediakan waktu bersama anak. Jika bertemu dengan anak setiap hari saya akan mempraktekkan program 1821 atau di waktu lain sebagai pengganti. Ramadan sebagai sarana ukhuwah, betul? Anak yang tadinya jarang makan bareng, buka puasa bersama, sahur bersama. Yang jarang ngumpul, tarawih bersama, betul? Maka momentum ini Ramadan sebagai sarana madrasah keluarga. Penting banget kalau kita benar-benar memperhatikan anak kita, suami kita, istri kita, memperhatikan keluarga yang ada di rumah. Karena Ramadan menjadi bagian madrasah kehidupan, sehingga dalam Ramadannya atau setelah Ramadan kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Oke, 2. Ya, tadi udah belajarnya. Ya, mau belajar? Siap belajar? Mau belajar? Halo? Oke. Kedua, anak terakhir dengan cerdas.
Siapa yang yakin anaknya lahir dengan cerdas? Yang yakin anak lahir anaknya ibu atau anak ibu bapak yang lahir dalam keadaan cerdas? Oh, ada yang nggak angkat tangan? Oke, saya ulangi. Yang yakin anaknya terlahir dengan cerdas, angkat tangan. Tapi masih ada yang gini-gini. Cerdas ya? Amin Allahumma. Nih saya kasih tahu nih, ya. Ini perbandingan aja, manusia sama hewan. Ciptaan Allah banyak bun, ya. Ada hewan, ada tumbuhan, ya. Ada yang goib, ya, setan, jin dan lain hal sebagainya. Tapi kita contoh perbandingan hewan saja. Di sini kalau berbicara hewan, ada contoh lebah. Lebah diberikan oleh Allah 7.000 sel otak aktif lebah. 2 lalat buah 10.000 sel otak aktif. Tikus berapa? 5 juta sel otak aktif. Nyemot 10 miliar. Ada yang tahu manusia berapa? Sel otak aktif manusia ada yang tahu berapa? Angkat tangannya. Sel otak aktif manusia berapa? Halo. Jadi pada istighfar semua sih. Berapa? 1 triliun. Berapa bun? Sel otak aktif manusia? Nggak tahu. Oke, ini saya kasih tahu ya. Ini sebelum saya kasih tahu nih. Lalat saja otak lebah. Tadi lebah berapa? 7.000 bisa gini nih. Membangun, merawat, mengumpulkan, menari sampai berpikir dan menyentuh. Ternyata manusia sel otak aktifnya 1 triliun. Ibu namanya siapa? Nomor sepatu berapa? 39. Nanti minta sama suami ya. Ya. Maksudnya nggak ada door prize, saya cuma nanya nomor sepatu. Manusia memiliki sel otak aktif berapa? 1 triliun. Kalau kita ngelihat anak kita, ya, Allah memberikan potensi 1 triliun di dalam otaknya. Dan kalau anak kita diberikan dorongan, diberikan motivasi, diberikan pendampingan, diberikan pendidikan, diberikan sentuhan, maka 1 triliun ini ada cabangnya lagi namanya apa? Snap. Snap ini ya 1 triliun itu punya cabang 20.000 bunda. Berapa? 1 sampai 1 triliun cabangnya setiap 1 sel otak aktif berapa? 20.000. Berarti 1 sampai 1 triliun ada cabangnya 20.000. Kalau anaknya didorong, anaknya dimotivasi, anaknya dipuji, anaknya disanjung, anaknya didampingi, maka snapnya akan terhubung. Itu yang namanya jenius. Lalu yang membuat anak kita nggak jenius, ini masalahnya di sini. Nih dia. Anak itu memiliki konsep diri yang salah. Ya, konsep dirinya salah. Dari masa-masa kegamangan, masa-masa kebimbangan, mencari jati diri, tidak ada orang yang bisa mendampingi. Suatu ketika ada jamaah telepon, Ustadz, iya, ibu-ibu nih telepon saya. Ustadz gimana ya Ustadz, saya tanya nih Ustadz, anak saya kan perempuan, senangnya pacaran sama yang pacarnya robek-robek celananya Ustadz. Emang robek-robek kenapa bun? Yang suka pakai rantai-rantai loh Ustadz, yang rambutnya agak-agak dicet-cet. Gimana cara saya Ustadz? Bun, Bunda udah tahu proses ini berapa lama? Ya sudah cukup lama Bunda. Oke. Kalau Bunda mau tahu caranya, 1, dekati dulu anaknya. Alasan bersahabat atau teman dekat dengan dia kenapa? Jangan langsung di-cut. Nanti anak itu akan memberontak. Karena anak sekarang kalau dikencengin dia lari, kalau dilembekin ngelunjak, kan begitu. Betul ya Bun ya? Sepakat ya Bun ya? Gimana Ustadz caranya? 1, tanya. Cari ruang ibu atau bunda bisa banyak ngobrol sama si dia, sama anaknya. Jangan kerjanya cuma ceramah, kultum sama anak. Tapi biar anak ngobrol dulu, anak ngasih pertimbangan dulu, anak menyampaikan keinginannya dulu kepada bunda, baru bunda kasih nasihat. Umumnya kan kita justifikasi dulu. Betul gak bun? Sebelum mereka berbicara kepada kita, ngapain sih sahabatan sama dia? Dia ngobrol dulu dong. Ya bun? Betul ya bun ya? Akhirnya apa bunda? Setelah itu saya kasih saran gak nelfon lama. Tiba-tiba nelfon.
Mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan, Ustadz, mohon doanya Ustadz. Kenapa Bun? Anak saya 5 hari koma. Ini, wallah, ini telepon ke saya. Anaknya perempuan 5 hari koma. Loh kok innalillahi, kenapa Bun bisa Bun? Kemarin saya kan haji Ustadz sama ayahnya. Anak saya diam-diam ke Bali Ustadz sama pacarnya. Bayang Bun, ke Bali Bun. Gak tahu di sana dicekoki apa, nauzubillah. Gak tahu maaf kehormatannya, nauzubillah. Gak tahu gimana. Sampai Bali, pokoknya udah koma 5 hari. Tolong Ustadz mohon doanya anak-anak yatim Ustadz ini. Oh baik segala macam. Beliau ngasih sedekah segala macam, kita doain. 2 atau 3 hari berikutnya sadar. Tapi kira-kira Bun, kira-kira kalau dengan melihat besarnya penyesalan orang tua itu sebesar apa Bunda dengan kejadian begitu Bunda? Masa depannya, betul Bunda ya? Kehormatan anaknya, betul Bunda ya? Anak perempuan, kalau laki-laki nggak kelihatan Bun, anak perempuan, nauzubillah. Makanya banyak kejadian itu ya. Kemarin belum lama polisi menemukan lagi salah satu klinik yang menyediakan dengan sosmed untuk aborsi berapa ratus ribu atau berapa ribu janin, weh. Nauzubillah ini. Saya banyak cerita ngeri nggak Bun ya. Saya kasih tahu Bun ya. Untuk membuka wawasan aja. Banyak kejadian-kejadian di luar yang kita nggak tahu kalau kita nggak dekat sama anak. Hanya marah saja. Hanya satu sisi saja kita salahkan anak tanpa kita mengintrospeksi dan nggak mau belajar. Maka siap-siap akan ada efek-efek yang nggak baik. Oke Bun? Ini kejadiannya anaknya 5 hari koma dan ya mungkin ada obat atau ada sesuatu yang diminumin terlalu banyak. Karena sekarang banyak kejadian ada perempuan-perempuan, anak-anak belia dibius atau dikasih minuman tertentu dan nauzubillah sampai diperkosa. Gak sadar kok. Suatu ketika ada orang tua begini. Anaknya selalu pakai password. Anaknya perempuan selalu pakai password. Password maksudnya pakai password. Password. Pakai kunci lah ya. Ibunya nggak bisa buka coba. Rahasianya sangat terjaga katanya. Nggak mau. Setiap ibunya mau deketin handphone, mama jangan. Setiap deketin handphone jangan. Satu ketika anaknya lupa mandi, kondisinya terbuka handphonenya. Dia akan bisa tertutup kalau dikunci pencet on off ini. Kalau nggak dipencet on off pasti nyala. Tiba-tiba ada WhatsApp dibaca sama bundanya. Nggak bisa baca bundanya. Dikirimlah ke nomor bundanya WA itu, diteruskan, di forward. Satu ketika sampai ke guru kami ya, Kak Baisan itu, tiba-tiba dibaca Bun. Ternyata bacanya nggak begini Bun. Pakai kode-kode. Bacanya nggak begini. Ini kan benar gini ya. Dia begini. Dibalik. Apa isinya? Terkaget-kaget orang tua. Sayang, sakit ya. Besok kita pakai varian rasa buah ya. Ternyata dia sudah berhubungan badan. Sudah nggak virgin lagi dia. Lalu bilang apa? Sakit ya. Mohon maaf ya, besok kita coba lagi dengan varian yang berbeda rasanya. Nauzubillah min. Banyak yang WhatsApp. Saya kan pranikah ya, karena banyak yang DM Ustadz, bisa nggak saya dapat jodoh yang soleh? Yang nanya perempuan. WhatsApp ke saya juga. Saya lihat, oh perempuan ya. Saya tanya, maksudnya apa? Ya saya telah berbuat dosa besar. Maksudnya setiap saya pacaran saya pasti berzina. Orang tua nggak tahu. Alhamdulillah Bos. Pakai kerudung gitu, walaupun modis ya. Tapi dia sudah menanya saja, sudah mudah-mudahan hijrahnya istiqomah, amin. Karena biasanya kalau sudah pernah melakukan hubungan tanpa ikatan, ada dorongan untuk melakukan itu lagi karena setan tuh senang banget. Tapi kalau orang tua nggak ada sentuhan di sampingnya, tidak ada pendampingan, maaf anak itu akan cari tempat yang lebih bisa menerima dia. Betul nggak Bun?
Kalau orang tua nggak bisa ngerangkul, dia lebih nyaman sama doinya, lebih nyaman sama pacarnya, tidur dengan senang sama mereka lebih senang. Mereka akan lakukan itu. Maka peran kita, masya Allah, sangat luar biasa, tanggung jawab dunia akhirat, bunda ya. Nih, lingkungan sahabat yang tidak mendukung, apalagi yang membuat dia nggak jenius, pendidikan orang tua nggak pas, ya, karena nggak punya ilmu parenting, pisau jarang diasah. Anak kita tidak senantiasa diberikan, ya, pendampingan, ya, atau pendidikan dari orang tuanya yang baik, ya, karena orang tuanya sibuk, ya. Ini satu cerita lagi deh. Ada sekolah Islam di Jakarta, ya, sekolah Islam terbesar lah, ya, cabangnya udah di mana-mana. Semarang juga ada, ya, dan daerah. Masih SD, Bun, kelas 5 perempuan. Kelas 5 perempuan. Maaf, ayah bundanya dokter. Tahu ya, dokter sibuknya luar biasa. Lalu satu ketika, ya, orang tuanya sangat terkaget-kaget melihat anaknya buat buku, Bun. Ternyata anaknya tuh kayak buat novel gitu loh, Bun. Tahu ya? Buat novel. Tapi bacanya, Bun, itu orang ayahnya diam aja. Kata Mbak Ihsan itu, orang tuanya diam aja. Ibunya ngomong sambil nangis-nangis. Lalu apa? Ternyata anak itu buat buku, dibacain. Orang tuanya sampai mau ngelihat pertama udah bahasanya nggak bagus, dikasih ke Abah Ihsan bilang, apa isinya? Payudara kamu besar ya, penismu juga demikian. Porno isinya, Bunda. Anak kelas 5 perempuan. Bapaknya udah kayak muka tuh udah kayak ditampar sana sini ngelihat anaknya yang kayaknya baik-baik aja tapi tidak baik sebenarnya. Dalam perilaku, ya, tentunya. Ternyata apa, Bun? Dia download salah satu aplikasi, Bun. Ya, hati-hati, Bunda, nih di sosial media, di internet tuh kalau Bunda nggak ada pengawasan, dahsyatnya luar biasa kalau kita nggak tahu. Ternyata si anak ini satu sekolah tuh punya klub bikin begituan juga, ada 10 anak perempuan. Terbongkar, memang nggak terpublis. Ya memang di-keep dengan baik dan ya intinya melakukan pendampingan yang khusus, ya, dari bimbingan konseling kepada. Tapi senangnya tuh menggambarkan lekuk tubuh, menggambarkan yang maaf yang kelas 5 apa sih? Emang udah balik kelas 5? Ada yang sudah? Luar biasa kalau ada yang sudah terus tahu langsung hal-hal yang begitu, coba bayangin. Pasti kan ada hasrat, ngonsewe, Bun, ya. Kalau nggak kuat orang tuanya, pasti anak itu maaf. Terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan atau melanggar agama, nauzubillahimin. Akhirnya ya alhamdulillah dilakukan pendampingan, ya, ternyata ketahuan ada satu sekolah itu ada satu adu klub atau satu grup yang mana semua temannya bikin komik begituan. Perempuan kelas 5. Semuanya perempuan, gambarin gitu. Nauzubillahimin. Nih, Bun. Lalu salah siapa? Nah, loh. Maaf nih, Bun, ya. Lalu salah siapa? Ya, kalau bicara salah, ya, kita lihat dulu nih. Sebagian besar masalah-masalah perilaku anak justru bersumber dari orang tuanya. Sepakat? Sepakat? Sebagian besar masalah-masalah perilaku anak justru bersumber dari orang tuanya, bukan dari anak itu sendiri. Tidak satu anak pun dilahirkan memiliki niat merusak pikiran dan perilakunya sendiri. Betul? Gak ada anak dilahirkan ke dunia ini ingin menyakiti dirinya. Gak ada. Gak ada anak dilahirkan ke dunia ingin menyakiti orang tuanya. Gak ada. Gak ada anak dilahirkan ke dunia ingin menyakiti teman-teman sekitarnya. Gak ada. Siapa yang membuat itu? Orang tuanya. Orang tuh. Kita sering, ya, mendengar Quran surah Luqman gitu, ya. Bagaimana Luqman berbicara kepada anaknya, "Yo bunaya." Memang sosok ayah itu sangat penting, Bunda. Makanya saya tanya, mengurus anak itu tugas ayah atau tugas Bunda? Halo? Ngurus anak tugas ayah, tugas Bunda? Dua-duanya. Tapi realitanya, betul? Ma, papa tuh udah nyari uang 50 juta cukup kan tiap bulan. Pokoknya mama ngurus anak deh. Kalau 50 juta ya alhamdulillah. Oke lah, gak usah 50 juta. Memang butuh sosok ayah. Seorang anak butuh sosok
Ayah sebagai imam rumah tangga, sebagai figur dalam rumah. Maka penting di dalam rumah tangga bunda, ya sebelum kita nyuruh sholat anak, nyuruh ngaji anak, pasti mereka ngelihat ayahnya yang pertama, lihat ibunya. Betul apa betul? Betul apa benar? Tuh, bayangin tuh. Berikutnya, merenovasi lebih sulit dan mahal daripada membangun dari awal sebuah bangunan. Jadi khawatirnya bunda, kalau saya cerita tadi kisah nyata, lebih sulit memperbaiki anak-anak yang sudah terkena kasus, ya, narkoba, free sex. 2018 akhir Oktober bunda, coba bunda searching tentang tentang Badan Penanggulangan AIDS Jawa Tengah. Ya, coba bunda searching 2018 akhir. Ya, Badan Penanggulangan AIDS. Tahu nggak bunda, di Jawa Tengah, saya ulangi ya, ini mengkhawatirkan sekali. 2018 akhir, di Jawa Tengah ternyata ya, ada 17.000 pelajar di Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS. 2018 akhir. Saya ulangi, 17.000 pelajar Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS. AIDS ya bun ya. Oke, AIDS, HIV/AIDS ya. Kalau hanya HIV/AIDS, kalau hanya AIDS masih bisa disembuhkan ya. Betul ya? Kalau sudah HIV lebih sulit ya. Betul ya? Karena sudah masuk kepada imunitas tubuh yang akhirnya tergerogoti. Dari 17.000 pelajar Jawa Tengah terjangkit HIV/AIDS, bunda, ternyata apa? Peran terbesarnya dari LGBT. L-nya lesbian, B-nya biseksual, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Tapi lebih banyak kepada gay. Laki-laki sama laki-laki. Di satu daerah ketahuan ya, di Jawa Tengah ada satu tempat dulu ya, sekitar 2000. Ini saya bicara sama sekjennya waktu itu diskusi. Ternyata apa bun? Di dekat SMA itu ada salon. Tahu salon? Ternyata salon itu digerebek punya buku database kurang lebih 1.000 data. Ternyata laki-laki yang sering ke salon. Apa yang terjadi bun? Ternyata mereka melakukan hubungan, ya, hubungan apa? Hubungan apa istilahnya? Ya, hubungan homoseksual lah ya. Bisa dikatakan penyimpangan seksual itu pada saat keramas. Dicukurnya normal, orang pada datang lain, tapi pada saat keramas kan satu tempat ya. Mungkin ada bilik atau apa, disitulah terjadi yang namanya penyimpangan seksual. Ternyata datanya sampai 1.000 pelajar bunda. Yang disasar yang pinter-pinter, yang aktif di organisasi, yang apa? Karena ya begitu. Karena apa? Mereka tuh kalau udah melakukan itu pasti ketularan. Pengen melakukan lagi sama orang lain, ketularan. Pengen melakukan, ketularan terus menerus. Waktu saya ngisi kajian di salah satu aplikasi, ada yang WhatsApp, Ustadz saya yang tadi. Oh, yang tadi ikut kajian live, iya. Ustadz saya gay. Saya mau tobat Ustadz. Bisa nggak saya tobat? Luar biasa. Ngaku gay. Saya lihat Instagramnya. Oh, beneran. Pantesan. Ya. Fotonya dia sama laki-laki semua. Nauzubillahimin. Ini bun, maaf bun, ya luar biasa. Kalau kejadian hal-hal yang demikian akan lebih sulit ya, merenovasi atau mengobati ya. Oke, ini cara mendidik anak ya tanpa amarah jelas ya. Marah boleh tapi dengan catatan tidak mencaci maki dan tidak menyakiti. Tapi ada strategi lain mendidik anak tanpa amarah. Satu, gimana caranya? Berusaha konsisten. Ibu yakin, saya tadi ibu Sinten bu, Ibu Ani ya. Ibu Ani nggak ngucapin kata marah, nggak kenceng. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi Bu Ani konsisten dengan apa yang dibuat peraturan di rumah, sehingga nggak harus marah-marah kok. Betul bun? Karena Bu Ani konsisten. Ada anak yang sering dimarahin, kenapa? Karena orang tuanya nggak konsisten. Nak, nangis. Nah, nanti kan gigi kamu lagi sakit. Jangan makan permen ya. Oke? Iya. Orang tuanya berusaha konsisten.
Tapi tiba-tiba ada tukang permen pas jalan-jalan. Ma, permen. Enggak. Ma, permen. Kira-kira makin naik, makin turun nangisnya. Bun, makin naik, makin turun nangis anak. Ya, misalnya dia do re mi fa gitu ya. Sampai gitu. Ma, permen. Dikasih enggak? Belum, sampai guling-guling dulu. Pas guling-guling, ya udah, kali ini aja ya mama kasih permen, kan giginya sakit. Anak langsung bilang, aha. Paham maksudnya? Besok siap-siap akan lebih parah dari itu kalau minta. Karena orang tuanya nggak konsisten. Tapi kalau orang tua konsisten, enggak. Saya dapat foto dari Jepang, ada anak diliatin banyak orang tuanya gini aja, ngeliatin anaknya nangis-nangis guling-gulingan. Karena anaknya minta sesuatu yang bukan perjanjian, dia berangkat pergi dan anaknya nggak diturunin sampai guling-gulingan. Kira-kira nanti diam sendiri nggak? Diam sendiri nggak? Tapi rata-rata orang tuanya nggak tega. Malu papa. Cuma 5.000 ini pak, benar. Langsung anaknya, aha. Betul Bun? Hati-hati Bun, kebawa sampai sekarang, akhirnya tidak konsisten. Orang tua udah konsisten, nak bangun jam 6 ya nak. Besok coba Bunda lihat juga kajian-kajiannya Ibu Dokter Aisyah Dahlan. Bagus banget ya. Coba lihat tuh Bun, Masya Allah, tentang anak, tentang suami, tentang istri. Beliau menguasai banget tuh. Karena beliau juga salah satu yang terlibat dalam BNN kalau nggak salah. Karena efek-efek anak yang terkena narkoba, beliau tahu cara menanganinya. Ternyata ada juga yang nggak konsisten apa dalam melakukan aktivitas di dalam rumah. Nah, nanti sholat ke masjid ya, iya. Tapi papanya nggak ke masjid. Akhirnya anak mulai, papa juga boleh nggak ke masjid. Ibunya bilang, nah satu one day one juice ya, iya. Tapi mamahnya nonton sinetron Cinta Fitri, ya. Oh, Ikatan Cinta, Masya Allah. Padahal saya nggak tahu ya, tahu aja Ikatan Cinta ya. Saya mah taunya Cinta Fitri dulu ya. Akhirnya apa, anak dia bilang, mama, oke, gitu. Aha, dapat dia. Akhirnya berusaha untuk nggak konsisten ya. 3/3 orang tua jangan langsung emosional. Beri ruang anak untuk ngobrol dulu. Anak jatuhin perang, nangis. Kenapa? Jangan. Kamu, ini kan mahal. Ini kan papa belikan. Ini. Anak belum ngomong. Samperin dulu. Pegang. Sayang kenapa? Iya pak, tadi aku lewat ada kucing, aku kaget. Oh, baru nasehatin. Jangan awal langsung ceramahin. Awal langsung kultum. Awal langsung khutbah Jumat. Orang kan khutbah Jumat gak boleh ngomong ya bu. Diem, betul? Kalau ceramah gini ibu keluar bisa, khutbah Jumat gak bisa, batal. Karena apa? Di dalam rukun mendengarkan khutbah, betul? Maka luar biasa, jangan sampai anak kita justifikasi tanpa kita kasih ruang untuk berbicara. Bunda yang punya anak remaja ada? Berapa tahun Bun? 22. 20. Nah, ini catatan Bun ya, yang punya anak remaja, tolong sediakan waktu yang punya remaja, khususnya ayah ya. Ada waktu sama ayah Bunda untuk pergi seminggu, minimal 1 minggu tuh ada 3 jam bersama si anak yang remaja. Karena sosok ayah ini luar biasa Bun, sangat-sangat dibutuhkan oleh anak kita loh Bun. Ada 3 jam 1 minggu, ya mau makan bakso, mau hangout, mau nonton bioskop. Biarin anak tuh cerita. Kadang anak tuh takut sama bapaknya loh, betul Bun? Bener banget, anak udah, males ngomong sama papa, bapak mah gak asik. Gak bisa kayak mama, enggak asik. Papanya datang. Dia udah deg-degan, takut dikritik. Papanya di sini udah duduk. Bun, ini kenyataan loh Bun. Bener gak Bun? Benar. Tadi doanya apa yang dibacakan tadi tuh? Surat apa? Al-Furqan ya? Apa?
Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu luar biasa. Maka yang punya remaja siap-siap, penanganannya lebih ekstra, Bun. Karena anak udah di atas balik, itu mereka sudah bahasanya sudah bukan seperti tawanan lagi. Anak itu sudah bebas memilih, tapi dengan pendampingan orang tua. Mumpung dari sekarang yang punya balita, yang punya masih ya belum balik, masih harus kuat kita berikan banyak pendampingan dan masukan kepada anaknya. Terutama tentang ketauhidan. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Terus apa lagi? 3. Gunakan kata-kata yang singkat, padat dan jelas. Maksudnya apa? Harus jelas. Kalau ngomong sama anak-anak balita, ya, saya mau tanya nih sama Bunda. Bunda siapa Bunda namanya? Bunda siapa? Mida. Ida. Bunda Ida. Contoh jadi anak ya, boleh ya? Ma, aku dari mana? Aku nih dari mana? Aku nih dari mana? Aku nih asalnya dari mana, Ma? Aku dari mana? Kok tiba seperti ini dari mana, Ma? Jawabnya gimana? Ya, coba jawab. Kan saya udah perjanjian dari awal, ya harus. Aku dari mana? Dari? Yang nggak makanya saya dari mana? Coba dari mana? Ada loh seorang anak yang nanya gini, Ma, hubungan seksual apa sih? Anak SD nanya begitu. Lalu mamanya, udah sih ngomong apa sih kamu nanya-nanya sembarangan, gak usah nanya gitu, baik. Tiba-tiba naik beca, dijemput, antar jemput, nanya sama tukang beca, Bang, hubungan seksual apa sih Bang? Lalu abangnya bilang, loh kok nanya gitu nak? Iya Bang, aku mau tahu. Ya udah kalau mau tahu ntar pulang sekolah ya. Tahu nggak Bun kejadiannya Bun? Pas dijemput, nggak pulang ke rumah. Anaknya dibawa ke rumah kosong, diperkosa. Makanya nih penting gunakan kata yang singkat, padat dan jelas. Saya tanya makanya, Ma, aku dari mana? Dari Tuhan. Saya tanya, Bu, Ma, aku dari mana, Ma? Lahir dari perut Mama. Oh. Aku dari mana, Ma? Dari rahim ibu. Makin bingung anaknya rahim ibu kayak gimana. Inilah contoh nggak ditanya. Biasakan tanya. Maksudnya apa sayang? Dari mana? Tadi temanku kan kenalan di sekolah. Dia bilang temanku ada yang dari Semarang, ada yang dari Bandung. Masa aku dari rahim ibu? You understand? Bun, kasih tanya dulu dong anak itu. Jangan main, bingung aku Ustaz jawabnya. Padahal tanya dulu. Main-main dari rahim, dari perut mama katanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. 3, apa Bun? Beri jeda waktu istirahat. Kalau menugasi sesuatu, membereskan sesuatu, lihat kondisi anak sedang nyaman atau tidak ya Bun. Yang masih remaja pun demikian ya. Karena apa? Remaja melihat bagaimana masa kecilnya ya. Kalaupun dia harus istirahat, baik sayang habis istirahat nanti beresin ya. Ya sayang habis istirahat nanti bantu mama ya. Jadi jangan dipaksa Bun, dia akan berontak pasti ya. Yang terakhir apa terakhir? Beri contoh mengaplikasikan sikap disiplin dalam keseharian. Disiplin. Balik lagi ke uswah, ke contoh dari orang tuanya. Tahu Nabi Ismail? Ayahnya siapa namanya? Ibrahim. Pernah dengar kisahnya tentang bagaimana Ismail mau disembelih? Nolak nggak? Nolak nggak? Digoda sama iblis. Ngapain Ismail mau-mauan? Diajak ayah ke bukit. Ayah bawa pisau, bawa tali. Katanya kamu mau disembelih. Disembelih? Iya, katanya disuruh Allah. Apa kata Ismail? Kalau Allah yang menyuruh, jangankan sembelih, lebih dari sembelih aku siap, bayangin.
Jangan lihat dari apanya, tapi lihat bagaimana Ismail kecil bisa tercetak sedemikian jadinya anaknya. Lihat dari kualitas ayahnya. Amin Allahumma. Semoga ya Bun ya. Ustadz saya terlambat, gak ada kata terlambat. Ya, sekarang kita masih ada kesempatan. Bunda banyak-banyak doa di rumah karena ini bulan Ramadan, banyak doa tentang anak kita. Anak kita mau soleh, mau soleha, Bunda banyak doa. Kedua, kerja sama ayah, buat kesepakatan. Kalau memang ada waktu nonton TV ayah sampai rumah udah di luar sibuk, di luar padat, di luar luar biasa. Sampai rumah handphone matiin dong ya. Ayah fokus sama anak. Betul? Tapi ini udah di luar sibuk, pulang jam 7 malam, di rumah masih handphone juga, masih tab juga. Lalu mana porsi anak? Nanti zalim sama anaknya. Ya Bun? Ya Bun ya? Wah ini juga buat Bunda juga ya, Masya Allah. Dan ingat, anak jangan dikit-dikit dikasih handphone ya Bun. Main handphone boleh gak? Main handphone boleh gak? Boleh, boleh ya. Tapi ada SOP-nya. Jangan dikit. Paham ya Bun ya? Setiap anak dikasih handphone diem gak? Iya. Akhirnya anak sekarang banyak yang telat ngomong. Banyak anak sekarang yang telat untuk bersosialisasi. Tipikal anak yang sudah kegantungan gadget. 1, jarang ngomong. 2, menyendiri. 3, seperti punya dunia lain. Dia jarang interaksi. Nanti masa besarnya dia nggak akan dapat kesempatan untuk bersosialisasi lebih besar lagi. Karena dia banyak kena handphone. Menurut penelitian, anak pelajar umur SD sampai SMA menggunakan handphone 12 jam dalam satu hari. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, pet. Facebook ya, Instagram, belum lagi apa yang lain-lain, banyak TikTok. Ibu-ibu aja sekarang gitu. Di-share kemana-mana ya. Ini ibu-ibu sana, di sini nggak ada. Alhamdulillah. Oke, saya rasa itu tadi udah diingetin 10 menit lagi. Wah, udah jam 11, astagfirullah, saya harus ke Kimia Farma. Mau tanya ya? Masih ada waktu tanya? Iya, sampai jam 11 itu yang tanya jawab ya tadi. Oke, saya masih sempat ya ke Kimia Farma insya Allah ya. Monggo. Nah, ini ada pertanyaan yang dikirimkan lewat WA. Ya. Yang ditanyakan ialah 3 pertanyaan dulu ya. bagaimana kalau seorang ibu tidak pernah memarahi anaknya hingga si anak menikah, kemudian terbentuk karakter manja. Akhirnya ketika menikah itu si anak laki-laki ini manja itu tadi dan istrinya sempat mengendap jengkel. Tapi ketika diutarakan mertuanya ikut campur. Mertua itu ya dari ibunya. Oke. Bagaimana kan untuk mengatasi seperti ini kan? Satu ketika ada yang curhat ke saya. Ustadz, saya kan merintis ya Ustadz. Laki-laki itu. Setiap istri saya minta sesuatu, waktu itu pernah minta handphone. Mas, beliin aku handphone mas. Nanti ya kalau aku nggak beli handphone, banting. Aku minta sama ayah. Udah nikah setiap marah begitu. Kenapa orang kaya raya biasa dimanja, biasa ada setelah nikah suaminya lagi ngerintis. Paham ya Bunda ya? Makanya jangan manjain anak. Maksudnya manjain apa? Ya manjain ya bahasanya sekadarnya lah, jangan melampaui batas. Karena bisa jadi kehidupan ibu bapak yang ada di sini itu pun terbatas bersama mereka. Sesungguhnya kalau berbicara kasih sayang, jangan hanya kasih dong, tapi ada rasa sayang. Betul Bun? Paham ya dikasih? Anak SMP dibeliin motor, itu kasih sayang apa hanya kasih? Orang belum 17 tahun suruh bawa motor kemana-mana, hanya kasih tapi nggak sayang. Ada anak Bu SMP, maaf satu daerah, bapaknya bilang gini, nak kalau kamu dapat nilai bagus, papa belikan handphone yang terbaru. Iya papa, anak SMP perempuan cantik. Satu ketika bener jodoh, bener-bener ngejar segala macam, ngejar itu, dapatlah handphone yang bagus Bu. Tahu Bun? Saking senengnya Bun, lagi di kamar foto.
Saking senengnya sampai mau mandi, buka baju, divideoin, buka satu-satu. Seneng sama tubuhnya, lagi beger-begernya SMP. Tiba-tiba handphonenya rusak. Takut sama ayahnya, takut. Sisi manjanya ada juga sisi takutnya sama ayahnya. Diam-diam ke tempat servis. Kira-kira tukang servis handphone ngecek-ngecek enggak? Tersebarlah video itu viral. Beberapa tahun yang lalu akhirnya anak itu dikeluarkan. Apa yang ayahnya ucapkan? Anak gak tahu diri, udah dibelikan handphone segala macam. Itu namanya kasih. Tapi nggak sayang. Kalau orang tua sayang, kasih tahu dong SOP-nya pakai handphone tuh gimana. Boleh lihat sosmed yang mana, boleh lihat internet yang mana, kapan waktu gunain handphone. Betul Bun? Itu baru kasih sayang. Terutama manja. Maka kejadian tadi yang curhat ke saya, ada setiap istrinya marah dibanting depan suaminya istrinya. Handphone istrinya dibanting. Lalu istrinya bilang apa? Kalau kamu gak bisa, aku minta sama ayah. Udah nikah. Tahu-tahu ayahnya ngerecokin, mertuanya ikut campur. Ya oke, jadilah malapetaka. Ya, karena banyak survei, ya setelah orang konseling ke kami, itu survei dari will, pil, mertua, ya orang tua itu ada di dalam keluarga. Pil, will, pelakor, luar biasa. Termasuk ikut campurnya mertua atau orang tua dalam masalah rumah tangga. Lalu gimana saat solusinya? Oh, solusinya dari yang mana dulu? Kalau solusi terbaik, nunggu saat yang tepat si suami atau istri dalam kondisi baik, suaminya harus paham. Ini yang masalahnya istri atau suaminya nih? Ini yang bermasalah suaminya. Oke. Oke. Jadi yang korban membantu perempuan. Ya kalau istrinya alhamdulillah ilmu agamanya baik, pasti punya cara. Betul? Betul ya? Punya cara untuk mengkondisikan suaminya. Bagaimana caranya? Makanya nih di kami ada namanya ilmu pranikah. Ada masa fase-fase ta'aruf. Jadi tahu luar dalam si pasangan kita. Bukan hanya ngelihat karena harta, bukan ngelihat karena penampilan, karena nasab, tapi lihatlah karena agama. Kalau udah begini, nggak tahu agama, ya wis. Setiap hari dalam rumah tangga isinya adalah pertentangan. Ya, kalau istrinya terus senantiasa ngaji, senantiasa baik, ya pelan-pelan. Nunggu suaminya keadaannya baik, pelan-pelan. Kalau memang ini bagian dari ujian dari Allah yang harus dia atasi, pelan-pelan ajak pengajian. Pelan-pelan dengerin kajian parenting dalam sisi keluarga. Pelan-pelan ajak beli buku tentang membina rumah tangga. Biar paham. Belikan buku tentang tanggung jawab seorang suami. Karena apa? Kalau nggak diberikan hal-hal peluang kebaikan ilmu demikian, saya rasa pasti ada ujungnya. Betul? Ini bukan pesimis. Apalagi sampai terlibat ya orang tua di dalam rumah tangga tersebut. Pasti seorang istri itu nggak akan nyaman. Ada yang datang ke saya, seorang perempuan, istri saya bilang, Mi, temenin yuk Mi, temenin. Setiap hari isinya nangis. Kenapa? Suaminya selalu nginep di rumah orang tuanya. Ustazah saya kan pengen punya anak, saya kan pengen punya keturunan. Kalau suami saya diem terus, coba. Dikit-dikit papahnya, dikit-dikit mamanya. Saya akhirnya mengiyakan nginep di rumah ibunya. Tapi sampai sana Ustaz, saya dicuekin. Saya dibilang mantu gak tahu diri. Bayangin Bu kalau kayak gitu, nangis ke tempat kami. Sampai kemarin 3 kali ke tempat kami, saya bilang coba ajak ke hotel berlibur. Udah Ustaz, ya udah alhamdulillah. Pas pulang, Ustaz malam itu berhasil. Tapi setelah itu gak berhasil lagi. Karena masih banyak campur tangan dari orang tua. Nah, gimana cara ke orang tuanya? Ya, saya rasa mudah-mudahan dengan misalnya kasus tadi si laki-laki ini punya orang tua, kita nggak bisa menyampaikan langsung, ya kita bisa curhat kepada orang yang dituakan oleh orang tua si fulan. Ya, bisa bicara dengan yang dituakan atau ditokohkan oleh keluarga si fulan. Masalah ini, tapi secret. Nasihat tentang orang tua dan seorang suami di dalam kesempatan-kesempatannya yang ditokohkan. Kalau kita tiba-tiba seorang istri ngasih tahu,
Mama, mertua dalam Islam kan begini. Wih, akan menjadi pertumpahan darah. Siapa kamu nikah sama anak saya aja baru udah ngomong, Mama dalam Quran inna salata tatanhanil fahsai wal munkar. Hei, siapa kamu? Ya bun ya? Ya bun ya? Jadi Masya Allah banyak masalah keluarga. Kembalikan semuanya ke agama. Kembalikan semuanya ke Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insya Allah mudah-mudahan terpuaskan. Kalau tidak nanti bisa DM ke saya lagi teknis-teknisnya. Monggo Bunda. Silakan. Ya ngomong, monggo. Mati. Oh ya. Bagaimana cara mendidik anak sehingga orang tuanya sudah parent ya, tanpa ayah. Ya. Mendidik anak ya tanpa ayah. Oh Masya Allah. Terus yang kedua, Bu Tati, rumah sendiri. Oh ya, langsung yang kedua. Nanti biar saya jawabnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya ibu tunggal, suami saya sudah meninggal, punya putra 2 yang besar kerja di luar Jawa. Sehari-hari saya tinggal dengan yang kedua umur 15 tahun. Yang ini saya tanyakan, anak saya itu sering mimpi basah, Ustaz. Sering mimpi basah? Iya. Yang mana nih? Yang kedua, yang tinggal sama saya. Oke, terus? Saya tahunya itu kalau mau sholat subuh, dia mandi. Dia Oke. mandi. Terus sebagai antisipasi, kakaknya saya suruh pas pulang ke Semarang, saya suruh ngeblok di laptopnya untuk konten yang kurang baik. Terus HP-nya saya melarang dia pakai sandi, jadi saya sewaktu-waktu ngecek bisa. Yang bisa saya tanyakan, normalkah anak saya yang 15 tahun itu kok sering mimpi basah? Kalau saya tanya sih selalu enggak tahu gitu, tahu tapi Mandi. dengan mandi. Kita aja Baik. satu Ya, hampir sama konteksnya ya tentang single parent. Bagaimana cara mendidiknya sama sebenarnya. Cara mendidik kan bagaimana di dalam Islam sudah diberikan berbagai macam langkah ya, atau berbagai macam tips and trick. Yang pertama, mendidik yang baik adalah mendidik dengan contoh sebenarnya. Mendidik dengan contoh. Contoh dari mana? Dari orang tuanya. Di sini seorang ibu punya peran 2 sebagai, betul ya? Sebagai apa? Sebagai kepala rumah tangga dan juga sebagai ibu. Sahkah Ustaz? Sah. Caranya gimana? Harus punya waktu yang proporsional. Harus punya waktu yang prioritas, terutama kepada anak-anak. Ada waktu bagaimana kita beraktivitas, ada waktu bersama mereka. Mentang-mentang kita istilahnya juga cari nafkah, misalnya kepada mereka, jangan sampai kita mengurangi waktu proporsi bersama mereka. Yang banyak kejadian adalah akhirnya proporsi waktu anak kita kalah dengan waktu diri kita. Karena kita mengalami sebuah pembenaran, yaitu Ustaz saya nyari nafkah juga. Ya, banyak kejadian itu tentang single parent, kejadian-kejadian itu banyak Bunda. Tapi alhamdulillah kejadian baiknya juga ada. Ya. Lalu satu apa tadi dengan contoh? 2, banyakin komunikasi. Ajak diskusi anak. Ajak anak itu berdialog. Ajak anak itu nyaman dengan ngobrolnya kita. Biarin anak ngobrol sambil ongkang-ongkang kaki, sambil siul-siul, tapi ngobrol itu lebih bagus daripada anak merahasiakan sesuatu. Betul? Betul? Biarin anak sampai ngobrol-ngobrol. Ma, aku lagi suka loh sama someone. Ah, yang mana saya? Itu loh yang rumahnya di sana. Gak apa-apa, biarin, kita jangan sok batasi. Biar mereka cerita dulu. Nyaman sama kita. Setelah dia sudah selesai cerita, oh, wow, cinta itu fitrah sayang. Allah berikan ke semua makhluk-makhluknya. Cinta sama bunda, cinta sama kakek, sama nenek, termasuk cinta kepada lawan jenis. Tapi kan Islam mengatur sayang tentang cinta yang hak dan yang belum hak. Mudah-mudahan ya kamu bisa jodoh pada saat hak,
kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi nggak kayak menggurui, tapi kayak best friend, kayak teman untuk ngobrol. Kalau kita ngerasa tinggi, akhirnya anak nggak nyaman sama kita. Dikit-dikit nasihat, tausiah, ceramah. Nasihat, tausiah, ceramah, kultum, nasihat, ceramah. Paham ya Bunda ya? Tapi anak nggak bisa ngobrol. Ya, lalu yang keempat apa? Banyakin doa. Robbi habli minas sholihin. Karena Bun, yang punya kuasa Allah. Ya, masalah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Yang bisa membolak-balikan hati kita Allah. Yang bisa menjadikan anak kita soleh Allah. Ibu hanya perantara, ayah hanya perantara. Tapi kita wajib ikhtiar, kasih nama yang baik, kasih pendidikan yang baik, kasih makan yang halal, sampai kita nikahin, pilihin jodoh yang baik. Itu adalah salah satu bentuk perhatian orang tua kepada anak. Ya, itu Bun ya. Lalu ada kasus lagi, setiap pagi mandi, katanya mimpi basah. Setahu saya mimpi basah nggak setiap hari. Ya, mimpi basah nggak setiap hari. Biasanya maaf, kan ada istilahnya itu ada kematangan ya. Kematangan sperma itu biasanya 3-4 hari itu baru mimpi basah. Dan memang bahasanya tuh dia benar-benar merasakan nikmatnya luar biasa dari mimpinya. Kalau setiap hari berarti ada cara yang dia lakukan untuk mengeluarkan. Apalagi kalau sudah dicek history, kalau internet kan dilihat historinya ya. History Google, oh buka website A, B, C, yang tahun lalu pun bisa dicek. Bisa dicek. Lihat konten-kontennya, lihat video-videonya. Karena apa? Umur 15 tahun, lagi dorongan nafsunya lagi luar biasa, lagi penjajakan jati dirinya. Kalau nggak bisa mengendalikan dengan puasa, dengan istighfar, dengan mengisi waktu yang bermanfaat, olahraga, maka siap-siap pelariannya adalah onani. Dosa Ustaz? Dosa. Belum menikah, banyak melakukan itu, dibantu oleh tangan dan segala macamnya, maka nanti pada saat dewasa pengaruh kepada kesehatan. Apa? Kesehatan? Ya, kesehatan bagian dari alat reproduksinya. Maka ya mau nggak mau ya dinasehati, dicontohkan, diarahkan. Karena apa? Karena ini ujian bagi orang tua. Kalau kita sudah kasih handphone, ada TV, ada laptop, kita nggak bisa ngawasin 24 jam, betul? Betul ya Bun ya? Berarti kita ngasih nasihat Bun, ngasih nasihat, cari waktu-waktu yang terbaik Bunda untuk tanya kepada si anak itu, apalagi laki-laki. Jangan hanya kita, Kak jangan gini ya, jangan gini ya, jangan gini. Biar dia cerita dulu. Mas kemarin Bunda denger loh ceramah Ustadz, yang namanya mimpi basah itu ya ada jarak kematangannya itu sekitar 3-4 sampai 1 minggu. Kok Mas tiap hari mandi ya kalau pagi? Kenapa sih? Biar dia cerita. Tapi lihat kondisi dan keadaan yang pas. Jangan dalam keadaan dia mau masuk sekolah, udah terlambat ditanya, Mas ngapain sih mandi? Pasti diberontak. Kondisi nyaman, tenang, aman, tentram, habis makan, habis es kriman, tanya. Biarin dia cerita Bun. Bunda tolong jangan underestimate dulu. Bisa jadi saya salah. Bisa jadi memang tipikal anak Bunda memang setiap hari mimpi basah ada. Karena birahi dan libidonya sangat luar biasa. Ada juga yang begitu, ada. Tapi minimal kita antisipasi. Karena nun sewu, kalau ada perempuan yang deketin yang agak-agak gatel, yang agak-agak nggak baik, yang gampang dipegang, yang gampang disentuh, ya, yang tidak bisa menjaga mahram, ya maaf. Ya, namanya manusia, ya nauzubillah ada tempat hilaf. Ini banyak cerita kayak gitu Bun, kejadian yang demikian banyak sekali. Ya, maka Bunda juga banyak doa, ya Allah, semoga ya saya, keluarga saya dijauhkan dari api neraka, amin. Ya, dijauhkan matanya dari perbuatan maksiat, amin. Dijauhkan kakinya, tangannya dari perbuatan maksiat, amin. Dijaga hatinya untuk senantiasa terikat kepada Allah SWT, amin. Dan senantiasa kita ya menjadi orang tua yang bisa mencontohkan kebaikan-kebaikan, amin Allahumma amin. Saya rasa cukup ya.
Nanti bisa di follow Instagram saya atau dicatat nomor handphone saya udah tadi. Udah ya, nanti bisa tanya-tanya atau bisa main ke rumah tahfidz kami, bisa sharing-sharing. Kalau di luar Ramadan bisa sambil makan soto Betawi, silahkan sambil cerita-cerita nanti di rumah. Puspon-Jolo dalam 6, nomor 13 rumah saya, nomor 11 rumah tahfidz kami ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.